ai kabari songoni doa mangido naing sol hotu haki awan hode bataki dahua wasoni ayan diga idaku bohimi ale Tuhaku. Saudara-saudara terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Baik kita menyambut firman Tuhan renungan pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, yang menganugerahkan pagi yang indah ini bagi kami, boleh bersekutu intim dengan Tuhan lewat firman-Mu. Berikan kami keteguhan hati, kekuatan iman untuk kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh kami lakukan dengan menyenangkan hati-Mu. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami di dalam persekutuan kami dengan Tuhan pagi ini, untuk kami dapat menjadikan firman Tuhan ini jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pagi hari ini, Kamis 5 September 2024. Terambil dari firman Tuhan, kitab Mazmur 42 ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Jordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Jiwaku tertekan dalam diriku berharap pertolongan Tuhan. Saudara terkasih, ada satu ungkapan yang baik yang bisa kita pedomani sebagai penyemangat pada saat kita mengalami permasalahan berat dalam hidup kita. Masalah adalah tantangan, namun menjadi peluang kebaikan. Mari kita bedah perikop firman Tuhan untuk kita dapat memahami apa arti sebenarnya dari hidup pemazmur dalam hal ini. Pemazmur menjalani keseharian hidupnya tinggal bersama orang kafir yang berbeda paham. Dalam hal ini, pemazmur mengalami goncangan jiwa karena mendapat tekanan hingga menanggung beban berat, bahkan sering mencucurkan air mata. Sehingga pemazmur hingga sadar dari mana datang pertolongan. Haus untuk meredupkan kehausan, sama seperti rusa yang haus dan rindu akan sungai yang berair. Namun pemazmur sadar bahwa usaha sendiri tidak akan
menolong untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan. Sehingga ayat 6 dikatakan, kenapa jiwaku tertekan? Berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolongku. Aku mau mengucap syukur. Sama seperti pemazmur, Mazmur 121, mataku memandang ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan bagiku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Takkan membiarkan kakiku goyah. Pemazmur memperoleh jalan keluar yang dapat merubah permasalahan ini menjadi peluang untuk mencapai kebaikan. Saudara-saudara terkasih, sama halnya seperti pengalaman pemazmur dalam perikop ini, kita selaku manusia secara jujur kita mengaku tidak luput dari permasalahan. Tergantung besar kecilnya permasalahan yang kita hadapi, namun sering kita mengalami jiwa yang tertekan. Kemungkinan ada dua hal, sikap atau respons bagaimana kita mengelola masalah yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, bisa juga kita berperilaku sebagai manusia biasa yang memakai pikiran kita, menimbulkan marah, menimbulkan stres, gundah gulana, dan sebagainya. Bahkan untuk jalan keluar mengatasi permasalahan tersebut, bisa menemui dokter, apa itu psikiater, yang semuanya menimbulkan permasalahan baru, tentu mengeluarkan biaya yang tidak kecil jumlahnya. Saudara terkasih, sama halnya dengan pemazmur dalam hal ini. Ada jalan yang terbaik, yaitu datang kepada Allah. Sebagai orang iman, inilah solusi yang kedua. Percaya kepada Allah penolong kita. Kalau rusa merindukan sungai yang berair, maka Yesus adalah sumber air kehidupan. Seperti yang dikatakan kepada perempuan Samaria. Pada saat Yesus haus ingin minum, Yesus mengatakan setiap orang yang minum air dari sumur ini akan selalu haus. Namun setiap orang yang minum air yang kuberikan tidak haus selama-lamanya dan menjadi mata air yang memancar sampai hidup yang kekal. Yesus membuka jalan yang terbaik lagi. Bila kita mengalami permasalahan berat dalam hidup kita. Yesus mengatakan, marilah kepada aku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasangkan dan belajarlah kepada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jauh mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28. Kita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, apakah yang bisa kita petik atau pesan perikop firman Tuhan hari ini bagi kita?
untuk boleh memberi semangat atau inspirasi dalam menjalani hari kita yang tidak luput dari permasalahan sepanjang perjalanan hidup kita. Seperti pemazmur, mari datang kepada Tuhan. Berharap bahwa Tuhan memberi pertolongan yang sempurna bagi kita. Sehingga permasalahan yang menjadi tantangan hidup kita menjadi jalan menuju kebaikan. Pergumulan kita akan terselesaikan dan jiwa kita pun tenang dan lega. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur karena Engkau menyatakan kuasa dalam firman Tuhan. Benar Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami tidak luput dari permasalahan. Sering kami keliru, sering kami sesat mengandalkan pikiran kebolehan kami. Namun Tuhan menimbulkan masalah baru, jiwa kami tertekan. Bersyukurlah kami punya Allah seperti Engkau yang bersedia menyambut setiap anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidupnya hingga dalam permasalahan yang kami jalani. Ya Tuhan, tolong kami. Curahkan Roh Kudus untuk kami memahami bahwa Tuhan itu sungguh baik. Menyambut setiap anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan. Sehingga Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar untuk mengatasi segala pergumulan dan beban yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar kami menjalani aktivitas keseharian kami, bimbinglah kami. Yang boleh juga kami Tuhan menghadapi juga masalah, namun bersama Tuhan kami tenang, karena Tuhan adalah pertolongan kami yang sempurna. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam sehat.